Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu makhluk kriptid yang asalnya dari gurun Gobi. Makhluk kriptid ini adalah Gobi Gecko. Dikatakan kalau makhluk kriptid ini mirip sama toke atau gecko, tapi ukurannya lebih besar dan yang uniknya, makhluk ini berjalan dengan dua kaki belakangnya atau bipedal. Mungkinkah salah satu teropoda yang masih hidup? Gobi Gecko adalah nama yang diberikan pada seekor reptil misterius yang dilaporkan pernah terlihat di Gurun Gobi, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai daerah otonom Uyghur, Xinjiang, Tiongkok. Penampakan makhluk ini terjadi antara tahun 1773 hingga 1777 dan dicatat oleh seorang pria bernama Yu Jin Ao. Menurut laporan Yu, pertemuan tersebut terjadi saat ia berjalan malam di kawasan gurun daerah Sansan. Dalam perjalanannya di gurun Gobi itu, ia mengaku melihat seekor makhluk besar mendekatinya. Karena merasa terancam, Yu menembakkan dua anak panah ke arah dada makhluk tersebut, yang kemudian mati di tempat. Lalu dia menggambarkan hewan tersebut memiliki panjang sekitar 3 meter, berjalan dengan dua kaki belakangnya atau bipedal, dan bentuk tubuhnya menyerupai kadal atau tokek raksasa. Tahun 1777. Berapa ratus tahun tuh? Ada kali 300 tahun ya? Iya mungkin. Lama banget. Dan penampakan ini atau catatan sejarah penampakan makhluk ini akhirnya menarik minat para kriptozoologi maupun paleontologi. Salah seorang ahli bernama David Sisu yang menyarankan bahwa makhluk tersebut bisa jadi adalah spesies kadal yang belum dikenal sains dan memiliki kemampuan berjalan dengan dua kaki belakangnya. Dalam spekulasinya, Su bahkan mengatakan kemungkinan bahwa makhluk itu bisa saja merupakan dinosaurus yang masih hidup. Misalnya dari kelompok Oviraptorid seperti Chitipati atau Haploceirus. Namun Su juga mencatat bahwa dinosaurus tersebut diketahui memiliki bulu dan kemungkinan besar tidak terlihat seperti gecko atau kadal yang tidak memiliki bulu. Oke, tadi itu cerita dari Su, salah satu ahli paleontologi yang mengatakan kalau kemungkinan makhluk itu adalah dinosaurus ya. Tapi dua spesies yang disebutkan itu adalah spesies raptor yang berbulu. Kalau yang dilihat oleh Yu itu kayak gecko. Dan menariknya, setelah beberapa ratus tahun kemudian dari tahun 1777 itu, penampakan makhluk serupa itu terjadi di berbagai wilayah di daerah yang dekat dengan Gurun Gobi. Dan gua ada 3 cerita dari penampakan makhluk ini. Penampakan pertama terjadi di Gurun Kumtang pada tahun 1972. Pada musim panas tahun 1972, Li Wei, seorang geolog muda dari Universitas Beijing, melakukan ekspedisi ke Gurun Kumtang untuk meneliti formasi batuan prasejarah. Saat malam tiba, ia bersama dua rekannya memutuskan beristirahat di dekat batuan besar yang mereka gunakan sebagai penanda arah. Ketika Li terbangun karena mendengar suara gemeretak seperti kuku mencakar batu, ia melihat sosok besar di kejauhan berjalan dengan dua kaki belakangnya. Makhluk itu terlihat mengendus-endus pasir seperti sedang mencari sesuatu, sebelum perlahan mendekat ke arah camp mereka. Li mendeskripsikan tubuh makhluk itu bersisik dengan ekor panjang yang bergoyang perlahan, dan kepalanya yang pipih menyerupai kadal. Rasa takut mulai menjalari Li. Ia kemudian menyalakan senter besar ke arah makhluk tersebut, yang langsung melompat mundur dan lari dengan kecepatan luar biasa ke balik bukit berpasir. Keesokan harinya, Li dan timnya menemukan jejak kaki besar yang berujung di semacam liang pasir, yang tidak terlalu dalam untuk dijelajahi. Kemudian mereka mengambil foto dan jejak kaki dan catatan observasi. Namun hasil dari dokumentasi mereka itu ditolak saat diajukan ke jurnal resmi. Tidak ada bukti cukup untuk meyakinkan kalangan akademik pada saat itu. Sejak kejadian tersebut, Li Wei menjadi tertarik pada kriptozoologi. Hingga kini ia masih menyimpan catatan dan foto jejak kaki makhluk itu. Meskipun usianya telah lanjut, ia sering berkata kepada murid-muridnya, ada hal-hal di Gurun Gobi yang lebih tua dan lebih bijak daripada manusia.
Oke, selanjutnya penampakan kedua ini terjadi di sebuah stasiun meteorologi di Gurun Gobi Timur pada tahun 1979. Pada bulan Oktober 1979, seorang pria bernama Baatar Naran Baatar ditugaskan untuk memperbaiki peralatan komunikasi di salah satu stasiun meteorologi yang terpencil di wilayah Gurun Gobi Timur, dekat perbatasan Mongolia dan Tiongkok. Di malam hari, ia keluar untuk memeriksa sensor angin yang terletak beberapa ratus meter dari pos utama. Dalam perjalanannya, ia merasakan getaran aneh di tanah dan mencium bau seperti daging terbakar. Beberapa detik kemudian, ia melihat makhluk besar dengan gerakan lincah melintas cepat di antara bukit pasir. Makhluk itu berdiri tegak dengan tangan yang pendek dan tubuh berwarna gelap. Refleksi sinar bulan membuat sisik makhluk itu tampak mengkilap. Saat ia mencoba mundur perlahan, makhluk itu menatap ke arahnya sebelum mengeluarkan suara rendah seperti dengusan disertai getaran. Baatar yang membeku beberapa saat lalu dengan cepat lari kembali ke stasiun tersebut. Rekannya yang sedang berjaga sempat melihat bayangan besar di luar jendela. Tetapi keduanya tidak sempat merekam kejadian itu. Keesokan harinya, mereka menemukan bekas cakaran panjang di antena logam luar. Seolah-olah makhluk itu penasaran dengan alat itu. Baatar melaporkan penampakan ini ke atasannya di militer Ulan Baatar. Namun hanya menerima peringatan untuk tidak menyebarkan cerita yang tidak berdasar. Sampai kini ia tetap percaya bahwa yang ia lihat bukanlah hewan biasa, melainkan salah satu rahasia besar yang tersembunyi di balik gurun yang sunyi. Kisah selanjutnya yang terjadi pada 1986, ada seorang paleontologi dari Uni Soviet, dari Leningrad, yang bernama Dr. Natalia Kovalenko, yang bersama tim ilmuwan Soviet lainnya melakukan ekspedisi paleontologi di Gurun Gobi untuk mencari fosil dinosaurus. Suatu malam, setelah hari yang panjang di lokasi penggalian dekat Sansan, saat itu Natalia sedang menyusun laporan kerjanya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah tenda penyimpanan. Ia keluar bersama dua koleganya untuk memeriksa. Natalia mengira mungkin ada seekor rubah atau unta liar yang telah mengganggu peralatan mereka. Namun, mereka justru melihat makhluk besar sedang mengendus-endus peti logam yang berisi tulang-tulang fosil. Makhluk itu berjalan dengan dua kaki belakangnya, tapi tidak seperti manusia. Hewan itu lebih tampak seperti kadal purba yang hidup dengan tubuh panjang, ekor besar, dan kulit yang mengelupas. Dr. Natalia menyebutnya sebagai iguana raksasa dari masa lampau. Saat mereka menyalakan lampu sorot, makhluk itu berdiri tegak, tampak heran lalu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Mereka segera mengejar hingga ke tepi bukit, namun hanya menemukan jejak kaki dan bekas gesekan tubuh di pasir. Meskipun para ilmuwan tersebut memiliki kamera, kejadian itu terjadi terlalu cepat untuk didokumentasikan. Natalia menuliskan laporan internal kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet. Tetapi tak satu pun rekan ilmuannya mau mempublikasikan hal tersebut secara resmi. Kini Natalia telah pensiun. Namun ia sering menceritakan pengalamannya dalam seminar tidak resmi tentang paleofauna Asia Tengah. Ia meyakini ada seekor makhluk yang merupakan sisa-sisa dari masa prasejarah yang secara misterius bertahan hidup di salah satu tempat paling keras di dunia. Oke, ada satu kesamaan dari tiga kisah tadi, yaitu orang-orang pada skeptis dan banyak pemerintah yang melarang untuk mempublikasikan hasil temuan-temuan tentang makhluk ini. Jadi sebenarnya apa yang tersimpan di Gurun Gobi, dan apakah hewan itu benar-benar ada? Apakah ada hewan yang bisa bersembunyi di dalam atau di kedalaman pasir di gurun itu? Dan mungkin masih dirahasiakan sampai sekarang, kita nggak tahu ya. Pokoknya penampakan dari Gobi Gecko ini udah terjadi lama banget dari abad ke-18 sampai ke tahun 1980-an. Dan banyak sekali orang yang sampai sekarang juga mengaku masih melihat makhluk ini. Tapi itu masih diceritakan dalam bentuk cerita turun-temurun. Ada yang bilang kakeknya ceritain tentang hewan ini, ada yang bilang ayahnya pernah ketemu hewan ini, ada yang bilang tetangganya, anaknya bapaknya itu gitu. Jadi simpang siur lah. Namanya juga makhluk kritik kan ya. Oke, untuk cerita tentang Gobi Gecko ini cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya.
Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Hood selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan bye-bye.